Baik, perkenalkan nama saya Naka Satria Purantara dengan Institut 60. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan pada studi pendidik kita mengenai Miller-Fisher syndrome. Di sini, Miller-Fisher syndrome adalah salah satu bagian dari kumpulan gejala disebut sebagai Guillain-Barré syndrome yang merupakan penyakit demyelinisasi neuropati yang bersifat akut dan disebabkan oleh sistem imun. Di sini, MVS atau Miller-Fisher syndrome pertama kali ditemukan oleh James Collier pada tahun 1932 dan dideskripsikan sebagai triad dari gejala yaitu ophthalmoplegia, ataksia, dan juga arefleksia. Kemudian pada tahun 1956, Miller-Fisher memasukkannya sebagai bagian dari Guillain-Barré syndrome. Di sini prevalensi dari GBS ada 1 sampai 2 banding 100.000 kasus, dan di sini merupakan di dalamnya termasuk Miller-Fisher syndrome. Di mana Miller-Fisher syndrome sendiri termasuk dalam prevalensi 1 sampai 2 kasus di antara 1 juta kasus. Kemudian pada 72% dari kasus, infeksi virus terjadi sebelum muncul gejala neurologis. Dan di sini, untuk Miller-Fisher syndrome sendiri lebih sering menyerang pria dibandingkan wanita dengan prevalensi 2 banding 1. Nah, untuk mendiagnosis Miller-Fisher syndrome sendiri, kita memerlukan gejala klinis dan juga pemeriksaan laboratorium. Akan tetapi gejala klinisnya terkadang overlap dengan penyakit lain atau tidak memenuhi kriteria gejala klasik. Hal inilah menyebabkan MFS ini sulit untuk didiagnosis. Kemudian selain itu, MFS juga perlu ditemukan adanya diagnosis laboratorium untuk bisa membedakannya dengan penyakit lain menggunakan neuroimaging, cerebrospinal fluid, ataupun elektrodiagnostik. Kemudian di sini salah satu pemeriksaan lab yang dapat mengarahkan diagnosis ke MFS adalah adanya antibodi anti-GQ1B pada cerebrospinal fluidnya, yang dimana antibodi tersebut ditemukan pada 85% daripada kasus. Untuk prognosis MFS ini sendiri tuh tergolong baik dengan angka kematian kasus kurang dari 5%. Dan di mana di sini pasien Miller-Fisher syndrome umumnya sembuh sendirinya setelah 8 sampai 12 minggu. Akan tetapi penyakit ini dapat fatal kalau misalnya terjadi disfungsi saraf otonom seperti aritmia dan juga ileus. Nah, komplikasi MFS yang lebih parah itu biasanya disebabkan bukan karena penyakitnya sendiri, tetapi karena komplikasi akibat adanya resiko-resiko iatrogenik seperti pneumonia, sepsis, dan juga embolia pulmoner akibat adanya deep vein thrombosis. Mungkin sekian dari saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi dan manifestasi klinis dari Miller-Fisher syndrome? Kedua, bagaimana patofisiologi dan imunologi dari Miller-Fisher syndrome? Yang ketiga, bagaimana insiden dan mortalitas Miller-Fisher syndrome? Keempat, bagaimana cara menegakkan diagnosis Miller-Fisher syndrome? Dan terakhir, bagaimana penata laksanaan dan prognosis Miller-Fisher syndrome? Untuk tujuan penulisan yang pertama, untuk mengetahui definisi dan manifestasi klinis dari Miller-Fisher syndrome. Yang kedua, memahami patofisiologi dan imunologi Miller-Fisher syndrome. Yang ketiga, mengetahui insiden dan mortalitas Miller-Fisher syndrome. Keempat, menjelaskan metode diagnosis Miller-Fisher syndrome. Dan yang terakhir, untuk memaparkan tata laksanaan serta prognosis Miller-Fisher syndrome. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat penulisan bagi mahasiswa adalah menambah wawasan dan pemahaman mengenai Miller-Fisher syndrome mulai dari definisi patofisiologis, diagnosis hingga penata laksanaannya sehingga dapat menjadi bekal dalam proses pembelajaran kedokteran. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca adalah memberikan informasi yang jelas, sistematis tentang Miller-Fisher syndrome sehingga pembaca dapat memahami gambaran umum penyakit ini serta pentingnya deteksi dan penanganan yang tepat. Selanjutnya, definisi dan manifestasi. Miller-Fisher syndrome adalah bentuk langka dari Guillain-Barré syndrome, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang saraf-sarafnya sendiri. Kondisi ini sangat jarang terjadi, hanya menyerang 1-2 orang dari 1 juta orang setiap tahunnya. Lebih sering dialami pria dengan perbandingan 2:1, dan biasanya muncul pada usia sekitar 43 tahun. MVS ditandai dengan 3 gejala khas yang disebut trait klasik, yaitu ophthalmoplegia atau mata sulit bergerak, ataksia, gangguan keseimbangan, dan arefleksia, kehilangan refleks tubuh. Berbeda dengan GBS pada umumnya, MVS lebih sering menyerang saraf-saraf di kepala, terutama saraf wajah, dan jarang menyebabkan kelemahan pada tangan dan kaki. Diagnosis MVS memerlukan setidaknya 2 dari 3 gejala klasik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andita Kesawaru dengan 3 NIM digit akhir 006. Sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi Miller-Fisher syndrome. Patofisiologi Miller-Fisher syndrome dimulai dari respon autoimun
yang dipicu oleh infeksi seperti Campylobacter jejuni, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumonia, ataupun SARS-CoV-2. Mekanisme utamanya adalah molecular mimicry, di mana antibodi yang dibentuk untuk melawan antigen patogen bereaksi silang dengan struktur saraf tubuh sendiri. Pada Miller-Fisher syndrome, antibodi ini menargetkan gangliosida GQ1B, glikolipid yang melimpah di saraf kranial dan serabut saraf proprioseptif. Ikatan antibodi anti-GQ1B ini akan mengaktifasi sistem komplement membentuk membran attack complex atau MAC pada terminal saraf dan nodus Ranvier. Proses ini akan merusak membran sel saraf dan akan mengganggu transmisi impuls melalui conduction block yang menjadi dasar munculnya gangguan neurologis khas Miller-Fisher syndrome. Kerusakan biasanya bersifat reversibel karena akson jarang mengalami cedera parah. Baik, selanjutnya izin menjelaskan berikutnya yakni peran imunologi dalam patofisiologi dari sindrom Miller-Fisher itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Satan Linardi dengan integritas 34. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, sindrom Miller-Fisher merupakan sebuah penyakit autoimun sehingga dia melibatkan peran imun di dalam mekanisme patofisiologisnya. Nah, tanda utama dari studi-studi yang ditemukan bahwa pada kasus-kasus sindrom Miller-Fisher itu sendiri adalah kehadiran dari antibodi IgG anti-GQ1B. Di sebuah penelitian menunjukkan bahwa 90-97% kasus sindrom Miller-Fisher positif dengan antibodi IgG anti-GQ1B, sehingga peran dari IgG anti-GQ1B ini memiliki peran yang sangat luas. Lalu peran atau mekanisme autoimunnya itu sendiri dimulai dengan infeksi primer yang mendahului penyakit autoimunnya itu sendiri seperti infeksi Haemophilus influenza ataupun SARS-CoV-2, di mana terjadi mekanisme yang dinamakan mimikri imun, di mana antigen pada virus-virus tersebut memiliki antigen yang sama dengan beberapa bagian dari sel tubuh manusia. Oleh karena itu, sistem imun tubuh manusia memproduksi antibodi-antibodi untuk menyerang virus tersebut. Namun antibodi tersebut seperti anti-GQ1B ini memiliki antigen yang sama dengan antigen tubuh kita, sehingga menyebabkan cross-match pada antigen tubuh manusia dan menyebabkan gejala-gejala dari penyakit autoimun yakni sindrom Miller-Fisher. Lalu pada penelitian terbaru juga menemukan bahwa terdapat beberapa kasus yang negatif dari IgG anti-GQ1B, namun perlu penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu apa penyebab dari kasus-kasus yang negatif IgG anti-GQ1B ini. Lalu terdapat juga sebuah kasus yang ditemukan bahwa kemunculan sindrom Miller-Fisher ini setelah dilakukan vaksinasi COVID-19. Hal ini mengacu pada proses mimikri imun yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Komang Lydia Tirta Paramayani dengan digit NIM terakhir 022. Di sini akan menjelaskan mengenai dari insiden Miller-Fisher syndrome. Nah, Miller-Fisher syndrome sendiri termasuk jenis GBS yang langka karena angka kasus kejadiannya secara global itu hanya sekitar 1-2 kasus per 1 juta orang. Kemudian MVS sendiri juga lebih sering terjadi pada populasi Asia, yaitu sekitar 15-25% dari seluruh kasus secara global. Kemudian juga MVS lebih sering dialami atau mengenai laki-laki dibandingkan perempuan dengan rasio sekitar 2:1. Kemudian MVS sendiri juga lebih sering terjadi sekitar usia 43 tahun ke atas. Baik, perkenalkan, nama saya Risa Gindagung Jani Pratnyaswari dengan 3 digit yang terakhir 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mortalitas dari Miller-Fisher syndrome. Miller-Fisher syndrome adalah varian langka dari Guillain-Barré syndrome dengan prognosis yang umumnya baik. Berdasarkan literatur, mortalitas pada Miller-Fisher syndrome tergolong rendah, sekitar kurang dari 5%. Bahkan dalam studi klasik, hanya dilaporkan 8 pasien yang meninggal dari seluruh kasus yang ditinjau, sehingga kematian dapat dikatakan jarang terjadi. Namun, kita harus memahami bahwa data spesifik mengenai Miller-Fisher syndrome sendiri masih terbatas karena banyak laporan yang menggabungkannya dengan varian Guillain-Barré syndrome lainnya. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko kematian berdasarkan data dari Guillain-Barré syndrome antara lain usia lanjut, komplikasi berat seperti gagal nafas yang memerlukan ventilasi mekanik dan infeksi sistemik, serta keterlambatan diagnosis atau terapi. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk mengenali gejala Miller-Fisher syndrome sedini mungkin dan memberikan perawatan di fasilitas neurologi yang memadai agar hasil klinis pasien tetap optimal.
perkenalkan saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Jadi saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari Miller-Fisher Syndrome ini atau MFS, di mana ciri khasnya itu ada triad klasiknya, yaitu yang pertama ophthalmoparesis, yang kedua ada ataksia, dan yang ketiga adalah arefleksia. Ophthalmoparesis ini merupakan kelemahan otot-otot mata yang biasanya bisa terjadi pada kedua sisinya, yang awalnya itu bisa membuat pasien mengeluhkan diplopia atau penglihatan ganda, dan lama-lama bisa berkembang menjadi ophthalmoplegia total dalam 1-2 minggu. Kemudian yang kedua tadi ada ataksia, di mana ataksia ini merupakan gangguan koordinasi dan juga keseimbangan, di mana pasien bisa sampai tidak mampu untuk berjalan tanpa bantuan, padahal sebenarnya kekuatan ototnya itu masih dalam keadaan normal. Dan yang terakhir itu ada arefleksia, yaitu hilangnya refleks tendon dalam, yang biasanya ini bisa muncul agak belakangan sekitar hari ke-14. Selain dari triad klasik tadi, kebanyakan pasien dari MFS ini juga punya riwayat infeksi saluran pernapasan sekitar seminggu sebelumnya. Dan gejala lain yang bisa muncul itu antara lain adalah dysarthria, pusing, parestesia atau kesemutan, atau bahkan kelemahan saraf dari klanialis, seperti wajah dan juga bulbar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nia Patnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk melanjutkan pembahasan mengenai diagnosis Miller-Fisher Syndrome. Terkait hasil pemeriksaan penunjang, pada pemeriksaan cairan cerebrospinal atau CSF, kita dapat menemukan albinocytological dissociation, yaitu kadar protein yang meningkat dengan jumlah sel yang normal. Tapi penting untuk diingat, temuan ini tidak selalu muncul di awal, jadi hasil CSF normal di awal tidak bisa langsung menyingkirkan diagnosis MSF. Untuk pemeriksaan antibodi, yang paling khas adalah IgG anti-GQ1b. Antibodi ini positif pada sekitar 85% pasien dan sangat spesifik untuk MFS. Kadang kita juga bisa menemukan antibodi lain seperti anti-GD1A atau anti-GM1. Tetapi yang paling relevan tetaplah anti-GQ1b karena mencakup spektrum anti-GQ1b antibody syndrome. Terakhir, kita bisa lihat pemeriksaan neuroimaging. Mayoritas pasien memiliki hasil MRI yang normal. Namun, ada sebagian kecil yang menunjukkan hiperintensitas T2 di batang otak atau nerve root enhancement. Temuan dengan PET juga memperlihatkan pola hipermetabolisme di cerebellum dan batang otak, selain hipometabolisme pada korteks visual. Ini mendukung adanya peran inflamasi dan juga mekanisme kompensasi pusat, meskipun Miller-Fisher Syndrome umumnya dikategorikan sebagai neuropati perifer. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Jadi di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan Miller-Fisher Syndrome. Untuk tata laksana dari Miller-Fisher Syndrome ini terutama berfokus pada terapi imunomodulator untuk mengurangi keparahan gejala dan mempercepat pemulihan. Terapi lini pertama yang paling umum digunakan adalah imunoglobulin intravena dengan dosis 0,4 gram per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Selain terapi imunomodulator, penata laksanaan simptomatik memegang peran penting dalam mendukung pemulihan pasien yang memiliki Miller-Fisher Syndrome. Pasien yang mengalami nyeri neuropatik atau keluhan nyeri sensoris lainnya dapat diberikan analgesik, terutama obat-obatan seperti paracetamol, kemudian ada NSAID dan juga obat neuropatik seperti gabapentin dan juga pregabalin, sesuai dengan tingkat keparahan nyeri dan respon nyeri dari pasien. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abiyo Saputra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari penyakit Miller-Fisher Syndrome atau MFS ini. Baik, MFS ini tersendiri itu memiliki prognosis yang biasanya cukup karena penyakit ini cenderung bisa sembuh sendiri dan sebagian besar orang ini pulih sepenuhnya dalam beberapa bulan saja, tanpa mengalami masalah neurologis dalam jangka panjang. Berdasarkan studi klinis, meskipun orang gejala seperti ukleoplegia, ataksia, dan arefleksia bisa bertahan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Hampir semua pasien sembuh total dengan terapi imunoglobulin intravena maupun hanya pengawasan medis biasa. Tetapi dalam beberapa kasus yang panjang, penyakit ini atau MFS ini bisa kambuh lagi atau terkait dengan kondisi lain seperti infeksi COVID-19 atau penyakit ganas yang membuat prognosisnya menjadi lebih buruk.
Nah, dalam beberapa laporan kasus juga menunjukkan bahwa pentingnya diagnosis cepat, terutama jika MFS ini atau Miller-Fisher Syndrome ini muncul bersama dengan sindrom Guillain-Barré klasik atau setelah infeksi SARS-CoV-2, karena ini biasanya meningkatkan risiko komplikasi pernapasan dan memperburuk hasilnya. Ini juga demikian meskipun prognosis MFS umumnya baik, variabilitas klinis dan faktor komorbiditas tetap menjadi penentu penting dalam perjalanan sebuah penyakit. Mungkin itu jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Ayudini Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Untuk kesimpulannya, Miller-Fisher Syndrome atau MFS adalah salah satu bentuk langka dari sindrom Guillain-Barré yang merupakan penyakit saraf akibat sistem kekebalan tubuh menyerang saraf-saraf sendiri. Patofisiologi MFS berawal dari respon autoimun yang dipicu oleh infeksi. Mekanisme utamanya yaitu molekular mimikri, di mana antibodi IgG anti-GK1B bereaksi silang dengan gangliosida saraf, mengaktifasi komplement, membentuk MAC, dan menimbulkan conduction block. Sindrom ini ditandai dengan trias khas berupa oftalmoparesis atau oftalmoplegia, ataksia, dan arafleksia. Penata laksanaan MFS meliputi terapi imunomodulator seperti IVIG atau plasmaparesis, disertai penanganan simptomatik untuk nyeri dan pemantauan fungsi pernapasan. Perawatan suportif berupa pemantauan vital, hidrasi, nutrisi, serta penjagaan komplikasi juga penting guna menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan pasien. Baik, untuk saran, tenaga kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala khas Miller-Fisher Syndrome untuk mempercepat diagnosis. Pemeriksaan laboratorium spesifik seperti antibodi anti-GK1B sebaiknya tersedia guna menunjang penegakan diagnosis. Edukasi pasien dan keluarga mengenai perjalanan penyakit serta terapi yang tepat penting untuk dilakukan, dan dukungan multidisiplin diperlukan agar pemulihan pasien lebih optimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.